seorang ibu yang pagi itu memperingatkan anaknya yang sedang bermain puzzle. Dia pun meminta kepada anaknya untuk memilih gambar puzzle yang lebih sesuai. Namun sang anak merasa tidak dihargai dan mencoba melawan, hingga pada akhirnya kejadian itu mengubah jalan hidup mereka. Kini setelah 40 tahun berlalu, sang anak yang kini telah menjadi dewasa, dia pun masih menyimpan kenangan dan barang milik ibunya, termasuk sebuah puzzle yang dulu menjadi bagian penting di hidup mereka. Dari situlah sesosok pria misterius tiba-tiba terlihat melakukan serangan terhadap seorang mahasiswi, yang mana kejadian tersebut masih berada di sekitar dalam kampus. Kejadian itu pun langsung ditangani oleh detektif kepolisian bernama Bracken dan Holden, yang mana mereka pun kesulitan menentukan motif dari kejadian tersebut karena adanya bagian korban yang ikut dicuri. Dan untuk mengungkap semua motif tersebut, pihak kampus yang saat itu diwakili oleh seorang dekan bernama Dean, dia pun mencoba menawarkan penyidikan secara diam-diam guna meminimalisir adanya ketakutan di kalangan mahasiswa. Bahkan Dean juga memperkenalkan seorang dosen anatomi yang bernama Brown demi mempermudah kepolisian memecahkan kasus itu. Namun tanpa disadari semua orang, ternyata pria misterius tersebut kembali melancarkan serangannya di sore itu dan bahkan mampu melenyapkan seorang mahasiswi lain yang sedang sendirian. Kemudian tak berselang setelah itu, terlihat seorang mahasiswa bernama Kendall. Dia pun mendapat surat misterius yang memintanya untuk menemui seseorang, namun dalam perjalanan malah berpapasan dengan tukang kebun bernama Willard, yang juga mendapati sebuah gergaji dan penuh darah. Dari situlah Willard pun segera ditangkap untuk mencari pembuktian tentang keterlibatannya dalam kasus itu, namun Letnan Bracken tetap tidak menghentikan penyelidikannya, karena kemungkinan adanya pelaku lain yang menjebak Willard. Dan karena Letnan Bracken meyakini bahwa pelakunya sangat hafal dengan situasi di dalam kampus, dia pun dikenalkan dengan Kendall untuk membantunya mengungkap kasus itu, yang juga bisa menjadi penghubung jika ditemukan kejanggalan. Semua cara itu dilakukan Dean untuk membuat kampus tetap kondusif seperti biasanya, dan juga meminimalisir keberadaan polisi di sekitar kampus. Singkat cerita, ketika Kendall yang saat ini telah bersama Letnan Bracken di dalam kantornya, dia pun dikenalkan kepada seorang agen lain bernama Mary, yang juga akan ditugaskan melakukan penyamaran sebagai mahasiswi. Namun seorang wartawan bernama Sylvia tiba-tiba mendatangi Letnan Bracken di tempat kerjanya demi mendapat sebuah informasi baru yang sedang ditangani. Tentu saja hal itu pun langsung ditepis Bracken yang tidak ingin kasus itu tersebar ke publik, guna menjaga sebuah potensi kehilangan tersangkanya. Sedangkan di tempat lain, ternyata pria misterius itu kembali mengincar target lain, yang mana kali ini dia pun mendapati seorang mahasiswi yang sedang berjalan sendirian. Untung saja teriakan gadis itu sempat didengar oleh Kendall dan beberapa petugas yang sedang berjaga, hingga mereka pun berhasil menyelamatkan gadis itu, meskipun keadaannya yang sangat kritis. Tentu saja kejadian itu memaksa Letnan Bracken untuk menempatkan lebih banyak personilnya, karena kasus tersebut ternyata lebih rumit dari dugaan sebelumnya. Selagi para penyidik mengumpulkan bukti dalam insiden tersebut, tanpa terduga, ternyata Sylvia malah mengendap masuk ke dalam kampus demi mendapat sebuah informasi yang bisa dijadikan berita.
Namun ternyata pria misterius itu masih bersembunyi di dalam sana, yang lalu dengan cepat melenyapkan Sylvia di malam itu. Kemudian pada keesokan harinya, terlihat seorang mahasiswi yang sedang bersiap di dalam ruang ganti. Dia pun lagi-lagi menjadi target dari sesosok pria misterius, yang bahkan tanpa sempat melakukan perlawanan. Kejadian yang terus berulang itu pun memaksa Mary untuk melakukan investigasi internal di kampus tersebut, karena dari semua bukti telah jelas bahwa pelakunya adalah orang dalam. Dan untuk memastikan semua dugaannya tersebut, Mary pun berencana menemui Dean sebagai penanggung jawab di kampus itu, guna mendapatkan akses data setiap orang yang bekerja di sana. Sedangkan Kendall dan Sersan Holden yang saat ini tengah memeriksa berkas di kampus tersebut, tanpa terduga malah mendapati sebuah arsip yang sangat mencurigakan, yang mana arsip tersebut diketahui adalah milik Dean. Melihat kejanggalan dari arsip tersebut, mereka pun segera bergerak melakukan pengepungan, sebab hanya Dean lah yang berpotensi menjadi tersangkanya. Sedangkan pada saat bersamaan, Mary yang kala itu telah bersama Dean di dalam rumahnya. Tanpa terduga ternyata Dean malah berniat untuk melenyapkan Mary di malam itu, namun aksinya segera digagalkan oleh Bracken yang datang tepat waktu. Mereka pun segera mengamankan beberapa bukti yang bisa ditemukan guna mencari tahu motif dari rentetan peristiwa tersebut. Yang mana diketahui, ternyata Dean selama ini sangat terobsesi dengan puzzle yang dia mainkan dan ingin menciptakan sebuah puzzle dari semua korbannya. Has tenido suerte. Ya lo veo. ¿Estás bien, muchacho?